Hal yang sering terjadi untuk Honda Brio adalah lampu cek engine nyala ketika mesin sudah hidup. Biasanya kerusakan ini terjadi karena kerusakan sensor O2. Tapi untuk memastikan hal itu, kita harus tetap menggunakan alat scan tool untuk mengetahui kode TTC errornya apa, biar tidak salah diagnosa. Nah, coba perhatikan ini, ketika mesin sudah nyala seperti ini, lampu cek engine-nya masih nyala ya. Ini tandanya ada masalah pada kendaraan ini. Saya akan menggunakan scan OBD ini merek Ansel ini ya. Scanner Ansel ini nanti kita akan colokkan ke soket OBD ya. Posisinya berada di sini. Tinggal kalian ngolong saja di bawah dashboard seperti ini ya. Ini tinggal colokkan sampai mentok ya. Nah, setelah tercolok seperti ini, langkah selanjutnya kita akan konekkan OBD dengan HP kita via Bluetooth ya. Nah, ini sudah muncul OBD 2. Kemudian kita pairing. Ini kita akan masukkan pin 1 2 3 4 atau coba saja 0004 kali ya. Nah, ini sudah tersanding dengan HP saya, tandanya sudah connect antara scanner Ansel tadi dengan HP saya. Saya akan menggunakan software atau aplikasi car scanner ini ya. Kalian bisa gunakan Torki juga bisa. Ini cara pakainya, kalian tinggal download saja di Play Store, terus diklik seperti ini. Ini next saja. Terus ini juga next. Ini juga next. Terus ketik Honda ya, karena mobil ini Honda Brio. Jadi ini kita akan ketik Honda. Pilih Honda seperti ini. Tunggu prosesnya. Dan kemudian kita akan pilih profil yang atas sendiri sini saja. Oke, kemudian ini gasolin, ini next saja. Nah, sudah muncul seperti ini, kita akan konekkan, tinggal diklik connect saja. Ini apa ini? Muncul permission. Oh, salah. Ini tinggal di next saja seperti ini. Kemudian klik izinkan. Nah, ini lewat Bluetooth dan next. Tunggu sampai bisa connect dengan ECU mobilnya ya. Kalau misalkan tidak connect-connect, kalian on-kan saja untuk kontaknya, atau kalian hidupkan mesinnya juga nggak masalah sih. Ini saya akan kontak on-kan dulu ya. Nah, seperti ini tunggu saja sampai. Nah, ini sudah connect tandanya. Sudah ada tulisan connected ini ya. Oke, selanjutnya kita akan fokus saja pada kerusakan, klik diagnostik. Terus pilih centang yang atas satu sini saja dan read. Tunggu sampai kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul kodenya P0141 heated oxygen sensor. Nah, benar ini kode seperti ini. Kalau saya lihat di Google, ini adalah sensor oksigen yang bawah ya. Jadi Brio itu ada 2 sensor, tapi ini yang bawah. Nah, untuk posisi sensor oksigen ada di sini. Yang rusak itu pada bagian yang bawah ya. Jadi untuk kabel yang ini kabel ini kalian turut saja sampai ada di knalpot itu. Kalau yang ini masih normal ya. Jadi ada 2, ini ada 1 yang atas, 1 yang bawah. Kebetulan yang error menurut kode DTC-nya tadi adalah yang bawah. Karena untuk yang atas kalau saya baca-baca beda itu kode errornya. Ini saya akan lepas dulu untuk soket sensor O2 nya, dan bagian ini juga akan saya lepas karena nanti saya akan tracking dulu untuk jalur kabelnya apakah ada masalah atau tidak, karena nggak lucu juga kita buka sensor O2 ternyata yang rusak di jalur sini. Cara melepasnya tinggal mudah, tinggal ditekan saja terus tarik seperti ini. Menurut artikel yang saya baca, kita akan perhatikan 2 kabel yang ada, kabel warna kabel warna putih dan kabel warna biru ya. Jadi 2 kabel ini kita akan cek. Untuk kabel yang putih itu kabel yang mengeluarkan arus 12 volt. Kita akan gunakan touchpen DC seperti ini. Ingat ya, kita akan cek 2 kabel saja, biru dan putih. Untuk ujung touchpen DC kita akan colokkan ke arus negatif seperti ini ya, aki seperti ini. Kemudian kita akan on-kan kontaknya, tidak usah dinyalakan mesinnya ya, on-kan saja. Kemudian kita akan cek, ingat untuk bagian ini yang putih ya, yang putih ini harus mengeluarkan arus ya. Nah, ini normal, ini masih ada arusnya. Kalau kalian punya multimeter atau avo, kalian bisa cek saja dan cek pastikan itu 12 volt ya.
Kemudian kita akan cek kabel yang biru. Menurut informasi kabel yang biru itu terhubung dengan masa ya atau negatif ya. Jadi mempermudah ngeceknya kita akan balik saja untuk ini untuk tes PDC-nya kita colokkan ke positif. Ini kalau misalkan nyala tandanya kabelnya tidak ada masalah ya. Nah ini juga bisa nyala ya. Ini tandanya normal untuk jalur pengkabelannya tidak ada yang putus. Oke, setelah itu kita akan lepas saja untuk sensor oksigen ini, tapi untuk melepasnya ini akan saya skip ya karena agak ribet sekali. Untuk melepasnya seperti ini ya, saya nggak punya jack stand, jadi sangat membahayakan sekali kalau saya tidak cepat-cepat membuka. Karena untuk membuka sensor ini karena dari baru belum pernah diganti, membukanya sangat berat sekali ya. Hampir setengah mati ini melepasnya. Perlu menggunakan special tool seperti ini untuk membukanya. Kalau tidak pakai alat seperti ini rawan dol untuk alur daripada sensor O2-nya. Jadi kalau melepas mending pakai tool seperti ini ya. Ini juga nggak mahal belinya. Ukurannya 22, saya lupa ya harganya kalau nggak salah 40 ribuan. Tapi ketika melepas ini kita juga perlu membuka bagian tamengnya itu ya, tameng di knalpot itu menggunakan kunci 10 ini juga harus kita lepas. Karena untuk kunci untuk membuka sensor O2-nya tadi mentok di bagian tameng itu ya. Jadi perlu kita lepas. Nah, untuk sensor O2-nya sudah terlepas seperti ini. Sebelum kita akan ganti, kita akan cek dulu. Menurut artikel yang saya baca, kita perlu memperhatikan dua kabel putih ini. Ini kita akan cek menggunakan multimeter atau AVO ya. Digital seperti ini. Dan kita arahkan ke 20 kilo ohm ya. Kemudian kita akan gabungkan dua kabel itu menggunakan AVO ini. Normalnya adalah 0 ya, atau ada kontinuitas. Saya nggak tahu teorinya seperti apa, yang jelas saya baca-baca di artikel seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita hubungkan 20 kilo ohm ini hasilnya harus 0. Kalau tidak 0 atau tidak bergerak tandanya rusak. Ini masih bergerak ya, tapi tidak bisa sampai 0. Jadi mungkin memang benar ya, yang menjadi masalah errornya ini berada di sensor ini. Sensor ini sudah error dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang standar. Kita akan ganti menggunakan sensor oksigen yang lain. Saya mencoba merek ini ya, RMX ini harganya murah 250 ribuan. Kalau dibandingkan dengan ori harganya jauh sekali ya. Tapi saya kurang tahu ini kualitasnya seperti apa karena saya mencoba-coba ini. Kalau dari segi kemasannya sih kayaknya meyakinkan ya. ISO 9001 dan yang pasti ini ada tulisan garansi 1 tahun. Tapi saya juga bingung ya mau garansikannya gimana kalau rusak karena saya belinya online. Dan ini juga ada tanggal, memang seperti ada garansi benar ya. Ya, harapannya sih tidak ada masalah di setahun yang akan datang. Semoga saja bisa awet sampai lama. Nah, karena ini posisinya baru, kita akan coba cek teori yang ada tadi. Kita akan posisikan di 20 kilo ohm di AVO-nya. Dan dua kabel warna putih ini kita akan cek ya, kita akan satukan. Kalau misalkan angkanya mencapai 0, tandanya memang benar ya teori itu ya. Jadi memang standarnya memang harus 0. Nah ini bisa ya 0 ya, 0,01. Nah ini bisa ini 00. Berarti memang benar untuk standar daripada sensor O2 dua kabel warna putih ini ketika kita gabungkan menggunakan 20 kilo ohm AVO seperti ini harusnya 0 ya. Menurut info yang saya baca-baca, ketika sensor O2 ini rusak sudah tidak bisa diperbaiki ya, perlu diganti dengan yang baru. Makanya saya akan ganti dengan yang merek RMX ini. Ini sensornya sudah saya pasang, kemudian langkah selanjutnya kita akan lepas kabel aki main seperti ini untuk merestart ECU-nya. Jadi kenapa saya skip, karena kalian bisa lihat sendiri tadi memasangnya juga membahayakan ya, karena saya tidak punya jack stand. Oke, langkah terakhir kita akan cek menggunakan scanner. Kalau misalkan saya cek di kendaraan sih sudah tidak muncul DTC atau lampu mil kuning ya. Tapi kita perlu cek lagi menggunakan scan tool ini. Apakah
ada errornya. Kita akan cek diagnostik dan kita akan read. Nah, ini mantap nih, no DTC found, berarti sudah tidak ada error. Dan untuk lampu cek engine-nya ini sudah tidak nyala lagi ya, meskipun ini posisi kendaraan sudah hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Terima kasih.